Asyik, 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 asyik. Terima kasih Kakak Jesse sudah siapkan semuanya. Kriwil senang banget. Memangnya Kriwil ulang tahun hari ini? Enggak sih. Tapi Kak Jesse, kenapa ini banyak balon? Banyak banget balonnya. Dan dekorasi ulang tahun gitu, Kak. Jadi Kriwil, Ya? hari ini tuh adalah hari ulang tahun gereja CCC ke-12 tahun Kriwil. Ulang tahun gereja kita ya, Kak? Betul Kriwil. Yang ke-12 tahun? Benar. Berarti gereja kita masih dalam masa pertumbuhan ya, Kak? Benar, kayak Kriwil. Kriwil. Iya. Oke, terus maju sih. Semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Amin. Kriwil, Ya. udah selesai cerewetnya. Iya, udah. Ya udahlah, kita mulai aja ibadahnya. Kita mulai dalam doa ya semuanya, teman-teman. Kriwil yang berdoa ya. Oke. Mari kita. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan sudah menyertai gereja kami sampai ulang tahun yang ke-12. Tuhan, sebentar kami mau memulai sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita bakal memuji Tuhan. Oke, kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita menyanyikan lagu ini ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Puji Tuhan. Happy birthday, my church, by Champion Kids. I love my church. I love to go. I love to serve. I love to grow.
dancing with my friends. It's always a good time. Today we celebrate the joy and the blessing that you want to give to us. Happy birthday, CCC. May God bless CCC more and more and more. Happy birthday, CCC. May God bless you more and more. Amen. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik pada hari ini. Nah, apakah adik-adik tahu hari ini adalah hari istimewa bagi gereja kita? Ada apa ya? Nah, karena hari ini gereja kita, Gereja Karismatik City Church, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-12 tahun. Siapa dari adik-adik yang sudah berusia 12 tahun? Coba angkat tangannya. Banyak juga ya yang berusia 12 tahun. Nah, kelihatannya adik-adik punya usia sama dengan usia dari gereja kita, CCC. Oke. Nah, hari ini sebelum kita memulai dengan cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar lagi cerita dari firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti cerita yang disampaikan dan kami bisa menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Nah, untuk hari ini judul cerita kita adalah Kesukuan Saya. Kesukuan saya. Apa itu artinya kesukuan saya? Nanti kita dengar ya ceritanya. Cerita ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca cerita ini dari Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, pada mulanya Tuhan Yesus menciptakan manusia. Siapa yang tahu? Manusia yang bernama siapa yang diciptakan oleh Tuhan pada mula pertama? Angkat tangan. Wow, ya adik-adik tahu ya, yang bernama Adam dan istrinya Hawa. Mereka adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, waktu mereka sudah berada dalam Taman Eden yang bagus, yang indah. Mereka pada awalnya mengalami keadaan yang amat senang. Tapi satu hari iblis datang menggoda Hawa. Menyuruh agar Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya Hawa mengikuti keinginan iblis dan lupa akan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Dan akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu, dan karena itu mereka berbuat dosa dan mereka harus keluar dari taman yang indah, yang bagus sekali. Nah, setelah mereka keluar dari Taman Eden, mereka juga terus hidup tapi dengan susah payah karena mereka harus bekerja, mengeluarkan keringat untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, itu karena dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Nah, pada waktu itu manusia makin bertambah banyak. Tibalah di zaman Nuh.
Siapa masih ingat cerita tentang Nuh? Itu ada sesuatu yang bisa digambarkan tentang Nuh. Siapa? Ayo. Pintar sekali. Kapal yang besar yang disebut bahtera. Nah, mengapa Tuhan menyuruh Nuh membuat kapal yang besar itu? Karena waktu itu manusia sudah berbuat dosa dan Tuhan mau menghukum manusia waktu itu. Tapi karena Tuhan lihat Nuh dan keluarganya masih hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara mereka masuk dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh. Tuhan memang menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar. Bukan saja Nuh yang masuk dalam bahtera itu, tapi binatang-binatang juga. Dari binatang-binatang, segala jenis binatang masuk ke dalam bahtera itu dan terpelihara dalam bahtera. Lalu Tuhan kirim hujan yang lebat sehingga terjadilah banjir air bah memenuhi bumi sampai ke atap rumah, sampai ke atas pohon-pohon yang tinggi, ke gunung-gunung melewatinya. Jadi semua manusia yang ada pada waktu itu mati karena air bah. Tapi Nuh, 3 anaknya dan 3 mantunya dan juga istri Nuh selamat karena mereka ada di dalam bahtera itu. Nah, setelah itu dari Nuh dan keluarganya manusia menjadi bertambah banyak. Tapi mereka semua masih pakai satu bahasa. Jadi waktu mereka bercakap-cakap, mereka pakai satu bahasa yang semua bisa tahu. Dan mereka berada di satu tempat di mana mereka pikir, wow, mereka mau membuat satu menara yang tinggi sampai ke langit. Dan mereka pikir, ya itu satu ide yang bagus. Jadi semua orang bekerja. Ada yang bawa pasir, batu, dan semen dan sebagainya. Mereka membangun menara. Dan mereka mau membuat menara itu supaya tingginya sampai ke langit. Nah, dari surga Tuhan lihat, ini manusia lagi bikin apa ya? Oh, mereka sedang membangun menara yang tinggi. Tapi maksud dan tujuan mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan berpikir, wah ini manusia kalau sudah bisa buat menara tinggi sampai di langit, nanti mereka jadi sombong dan mereka akan merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Jadi Tuhan bilang, aku akan turun dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga satu dengan lainnya tidak mengerti kata-kata yang diucapkan. Pembicaraan mereka jadi kacau karena yang satu berbicara dengan bahasa A, yang ini bicara dengan bahasa B, yang ini bicara dengan bahasa C. Jadi kacau, tidak ada yang bisa mengerti. Akhirnya menara yang mereka rencana bangun tinggi sampai ke langit batal, gagal. Nah, mulai dari situ terbentuklah bahasa-bahasa di mana masing-masing kelompok yang mengerti bahasa yang satu mereka tinggal di sebelah sini, yang kelompok yang berikutnya dengan bahasa yang lain lagi mereka tinggal di bagian sini dan seterusnya. Jadi mereka terpencar-pencar dengan bahasa masing-masing. Jadi mulai dari Menara Babel ini timbullah bahasa yang bermacam-macam. Jadi mereka membangun kelompok-kelompok mereka sendiri sesuai bahasa yang mereka mengerti. Contoh, ada suku Tionghoa, ada suku Indonesia, ada Amerika, ada Jepang, ada apa lagi?
dari Eropa, ada Jerman, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Masing-masing dengan bahasa mereka sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita juga punya bahasa sendiri-sendiri, bermacam-macam suku, karena di Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, Madura, ada dari Maluku, tante dari Maluku ya. Nah, juga ada yang dari Sumatera. Nah, jadi masing-masing suku punya bahasa sendiri-sendiri, masing-masing ya. Juga adat atau istiadat, kebiasaan-kebiasaan bermasyarakat dari masing-masing suku juga berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contoh, tante kasih contoh. Misalnya dari suku Irian, mereka memiliki rambut yang keriting dan kulit tubuh mereka agak hitam. Sedangkan dari suku Sunda, mereka memiliki rambut yang lurus dan kulit tubuhnya agak kuning langsat. Dan begitu seterusnya. Jadi, masing-masing suku dengan mereka punya ciri-ciri tersendiri. Nah, seperti adik-adik yang sedang menonton acara ini, pasti ada di antara adik-adik yang berasal dari suku Jawa, dari Sumatera, dari Sunda. Masing-masing kita berbeda. Nah, tapi walaupun kita berbeda, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah satu di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau kita berdiri sendiri-sendiri, tapi Tuhan mau agar kita saling menjadi satu dalam Tuhan, walaupun berasal dari suku yang berbeda-berbeda. Nah, jadi kita ingin supaya ada kebersamaan, ada kesatuan, supaya yang lemah memberikan kekuatan, yang kuat memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan memberi dorongan kepada mereka, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, sehingga kita menjadi satu tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, walaupun dari suku yang berbeda, walaupun logat bicara kita berbeda, tapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Nah, masing-masing dari kita, baik anak-anak maupun tante, kita perlu menyadari hal itu, bahwa keberadaan kita yang berasal dari suku yang berbeda ini, kita harus menyadari bahwa kita nggak bisa merubahnya, karena itu dari Tuhan. Tuhan sudah menempatkan papa dan mama, dan dari papa dan mama kita lahir. Nah, itu tidak bisa kita pilih, karena Tuhan sudah menetapkan yang seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita perlu mengucap syukur untuk keberadaan kesukuan kita. Apapun suku kita, apapun bahasa yang kita bisa bicarakan atau bisa berkomunikasi, kita harus bersyukur untuk itu. Karena dengan bersyukur, maka hati kita tidak akan bersungut-sungut. Wah, mengapa ya? Kenapa kulit saya kok hitam begini? Kok si A itu kok kulitnya agak kuning langsat? Kenapa rambut saya kok kribo begini? Kok rambut teman saya itu kok lurus? Nah, jadi tidak ada rasa persaingan ya dalam hati. Tapi kita bisa mengucap syukur apapun keberadaan kesukuan kita. Kita bersyukur karena itu dari Tuhan, dan kita perlu, nah ini yang tante mau tekankan, kita perlu mendoakan suku dari mana kita berasal, supaya
dari mana kita berasal. Misalnya tante dari Maluku, tante harus berdoa supaya masyarakat di Maluku bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita mendoakan mereka supaya mereka pun diselamatkan. Jadi tugas kita adalah kita harus bersyukur dan kita perlu mendoakan mereka karena kita tidak bisa memilih asal usul suku kita. Ya, jadi yang tante mau tekankan di sini, adik-adik perlu bersyukur apapun suku, adik-adik bersyukur kepada Tuhan, dan yang kedua mendoakan suku kita agar mereka diselamatkan. Dan alangkah indahnya kalau si A dari Maluku, si B dari Batak, si C dari Manado, si E dari Sunda, masing-masing kita mendoakan suku-suku kita, maka mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh masyarakat di Indonesia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sesuatu yang bagus dan Tuhan amat senang kalau kita bisa melakukan hal itu. Oke? Nah, jadi ayat hafalan kita untuk hari ini terdapat di Galatia 3 ayat 28b. Coba ulangin lagi. Ayat hafalan kita terdapat di Galatia 3 ayat 28b. Ayat ini berkata, karena kita semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ulangi lagi ya. Galatia 3 ayat 28b. Karena kita semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Nah, kita adalah satu. Kalau dalam Kristus kita tidak boleh terpisah-pisah karena suku, tapi kita adalah satu karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Darah Yesuslah yang sudah menebus kita semua sehingga kita menjadi satu di dalam Tuhan, ya. Nah, oke. Dan tepatnya di bulan Januari ini ada beberapa dari teman-teman kita yang berulang tahun juga, sama seperti ulang tahun dari gereja kita. Nah, yang berulang tahun di bulan Januari adalah adik Ilinka, Richie, Brandon, dan Rilin. Happy birthday, God bless you all, ya. Ternyata Ilinka, Richie, Brandon, dan Rilin merayakan ulang tahun yang sama dengan ulang tahun dari gereja kita, CCC. Sekarang Tante mau berdoa untuk yang berulang tahun dan juga untuk kita semua, oke? Mari, semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang bisa mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kami senang berasal dari suku Ambon, suku Manado, suku Batak, suku Sunda. Tapi kami bersyukur karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami juga merayakan hari ulang tahun dari gereja kami CCC yang ke-12 tahun. Kami berdoa, Tuhan berkatilah gereja kami. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, para pastor dan para staf yang melayani di gereja kami, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati gereja kami sehingga ada banyak-banyak jiwa yang bisa dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena di bulan Januari ini ada beberapa dari teman-teman kami yang merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk Ilinka, untuk Richie, untuk Brandon, dan untuk Rilin agar Tuhan berkati hidup mereka, berikan
kesehatan dan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan dan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tante juga berdoa untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti acara sekolah minggu di udara. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan, berikan perlindungan-Mu, dan biarlah kami semua boleh menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada untuk memenangkan teman-teman dan anggota keluarga kami supaya mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday Sisi. Happy birthday Ilinka, Richie, Brandon dan Rilin. God bless you all. Bye-bye. Teman-teman, bagaimana? Semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik kan? Nah, pasti teman-teman belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan. Gimana dengan Kak Desi? Oh, kalau Kak Desi belajar banyak banget Kak Vita dari firman Tuhan hari ini. Kak Desi sungguh bersyukur Kak Desi berasal dari suku Dayak. Wow. Iya Kak Vita. Suku Dayak tuh dari mana ya Kak? Suku Dayak itu ada di Kalimantan Kak Vita. Nah kalau Kak Desi khususnya ada di Kalimantan Barat. Ada di Pontianak. Oh begitu. Iya, nah suku Dayak itu unik sekali Kak Vita. Uniknya gimana tuh Kak? Nah ada banyak makanan yang unik yang mungkin teman-teman belum Pernah coba ya? Iya, belum pernah coba. Kak Vita juga kayaknya. Terus bahasanya juga unik Kak Vita, berbagai macam bahasa di sana. Wah, luar biasa ya Kak Desi. Nah, teman-teman, Tuhan itu sudah merancangkan kita lahir dari suku atau dari bangsa tertentu, ya kan? Pastinya dengan suatu maksud, ya, dengan suatu tujuan agar bisa dipakai menjadi alat untuk keselamatan suku atau bangsa kita sendiri. Betul. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Shalom teman-teman. Oke, aktivitas kita hari ini adalah membuat video tentang suku dan budaya. Nah, teman-teman bisa membuat video terus menceritakan tentang asal-usul suku dan budayanya teman-teman ya. Dan ceritakan apa saja yang menjadi keunikan dari suku tersebut. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Gampang kan? Gampang banget. Iya, harus dikerjakan ya Kak? Siap. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya ke sekolah minggu Di udara. Nah teman-teman, di bulan ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Banyak Iya, loh ya Kak Desi. Iya. Yuk kita mau sama-sama mengucapkan Happy birthday to Ilinka. Happy birthday to Richie. Happy birthday to Brandon Roslim. And happy birthday to Rilin. Happy birthday. Wish you all the best. God bless you all. Nah, teman-teman, karena ini adalah minggu yang spesial, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di udara ini, nah, akan ada video yang spesial, Kak Desi. Video apa itu Kak Vita? Wah, kita sama-sama saksikan ya. Oke. Happy birthday to Sisi, God bless you. Happy birthday Sisi, Tuhan berkati. Happy birthday Sisi, God bless you. Happy birthday Sisi, God bless you. Happy birthday Sisi, God bless you. God bless you. Happy birthday my church. Happy birthday CCC. God bless CCC. Happy birthday yang ke-12 Charismatic City Church. God bless. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
God bless you. Bye-bye. Wah, keren banget ya Kak Desi. Iya, keren banget. Iya, Wah, luar semuanya biasa. mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sisi. Yeay. Yang keberapa Kak? 12. 12. Oke, ibadah kita Sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.